Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya jal jalali wal ikram. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang macam-macam dan adab membaca doa iftitah. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Saudara-saudaraku yang baik hati, doa iftitah adalah doa yang dibaca ketika sholat antara takbiratul ihram dan ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Hukum membaca doa iftitah adalah sunnah. Di antara dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya biasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah bertakbir ketika sholat, ia diam sejenak sebelum membaca ayat. Maka aku pun bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kutebus engkau dengan ayah dan ibuku. Aku melihatmu berdiam antara takbir dan bacaan ayat. Apa yang engkau baca ketika itu?" Lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan doa iftitah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Setelah menyebutkan beberapa doa iftitah dalam kitab Al-Azkar, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Ketahuilah bahwa semua doa-doa ini hukumnya mustahabbah atau sunnah dalam sholat wajib maupun sholat sunnah." Silakan baca kitab Al-Azkar Juz 1 halaman 107. Demikianlah pendapat jumhur ulama, kecuali Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah berpendapat yang dibaca setelah takbiratul ihram adalah Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah. Tentu saja pendapat beliau ini tidak tepat karena bertentangan dengan banyak sekali dalil. Saudara-saudaraku yang baik hati, ada beberapa macam atau jenis doa iftitah yang pernah dibaca oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih. Harapan saya adalah agar siapapun yang mendengar kajian ini dan merasa bahwa ternyata iftitah yang diamalkannya selama ini tidak terdapat di antara 12 daftar iftitah berikut ini, maka sebaiknya menggantinya dengan salah satu iftitah yang akan saya kemukakan berikut ini, karena sudah bersumber dari dalil-dalil yang jelas. Dalam mengamalkan ajaran agama Islam, tentu lebih baik harus berdasarkan dalil yang jelas dan sahih, minimal dalilnya hasan. Karena agama Islam haruslah berdasarkan dalil, bukan menurut kebiasaan orang-orang tua atau leluhur. Membiarkan diri tetap mengamalkan amalan yang tidak jelas sumbernya dan meninggalkan amalan serupa yang sudah jelas sumbernya bukan saja termasuk bid'ah, tetapi merupakan kekonyolan brutal dalam beragama. Saudara-saudaraku yang baik hati, berikut ini macam-macam doa iftitah yang sahih berdasarkan penelitian dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah terhadap dalil-dalil doa iftitah yang tercantum di dalam kitabnya, yakni Sifatus Sholatin Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma nakkini minal khotoyaya kama yunaqqas thawbul abayadu minad danasi. Allahumma ngsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Artinya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahanku dengan air, salju, dan air dingin,
Hadis riwayat Bukhari nomor 182 dan Muslim nomor 98. Doa ini biasa dibaca oleh Rasulullah SAW dalam sholat fardu. Doa ini adalah doa yang paling sahih di antara doa iftitah lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari juz 2 halaman 183. Kedua, wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abadu zalamtu nafsi wa ataraftu bi dzambi faghfir li dzunubi jami'a innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniya illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laisa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alaik astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, aku hadapkan wajahku kepada Zat yang Maha Pencipta langit dan bumi sebagai muslim yang ikhlas, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, dan matiku hanya semata-mata untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu, aku patuh kepada perintahnya, dan aku termasuk orang yang berserah diri. Ya Allah, Engkaulah Maha Penguasa. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau dan Maha terpuji. Engkaulah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah menzolimi diriku sendiri dan aku akui dosa-dosaku. Karena itu ampunilah dosa-dosaku semuanya. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni segala dosa melainkan Engkau. Tunjukilah aku akhlak yang paling terbaik. Tidak ada yang dapat menunjukkannya melainkan hanya Engkau. Jauhkanlah akhlak yang buruk dariku, karena sesungguhnya tidak ada yang sanggup menjauhkannya melainkan hanya Engkau. Akan aku patuhi segala perintah-Mu dan akan aku tolong agama-Mu. Segala kebaikan berada di tangan-Mu, sedangkan keburukan tidak datang dari-Mu. Orang yang tidak tersesat hanyalah orang yang Engkau beri petunjuk. Aku berpegang teguh denganmu dan kepadamu. Aku berpegang teguh denganmu dan kepadamu. Tidak ada keberhasilan dan jalan keluar kecuali darimu. Maha suci Engkau dan maha tinggi. Kumohon ampunan darimu dan aku bertobat kepadamu. Hadis riwayat Muslim, juz 2 nomor 185 sampai 186. Doa ini biasa dibaca oleh Rasulullah SAW dalam sholat fardu dan sholat sunnah. Yang ketiga, wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Yang artinya, aku hadapkan wajahku kepada Zat yang Maha Pencipta langit dan bumi sebagai muslim yang ikhlas, dan aku bukan termasuk orang yang musyrik. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, dan matiku hanya semata-mata untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu, aku patuh kepada perintahnya, dan aku termasuk orang yang berserah diri. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Penguasa. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau dan Maha terpuji. Hadis riwayat An-Nasai, juz 1 nomor 143, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sifatus Sholatin Nabi, juz 1 halaman 251. Yang keempat,
Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma hdini li ahsanil a'mali wa ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha ila anta wa kini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaqi la yaqi sayyi'aha ila anta. Yang artinya, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya semata-mata untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Oleh karena itu, aku patuh kepada perintahnya dan aku termasuk orang yang berserah diri. Ya Allah, tunjukilah aku amal dan akhlak yang terbaik. Tidak ada yang dapat menunjukkanku kepadanya kecuali Engkau. Jauhkanlah aku dari amal dan akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat menjauhkanku darinya kecuali Engkau. Hadis riwayat An-Nasai juz 1 nomor 141, Ad-Daruqutni nomor 112. Yang kelima, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairu. Yang artinya, maha suci Engkau ya Allah, kusucikan namamu dengan memujimu, namamu penuh berkah, maha tinggi Engkau. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Hadis riwayat Abu Daud juz 1 nomor 124, An-Nasai juz 1 nomor 143, At-Tirmizi juz 2 nomor 9 dan 10, Ad-Darimi nomor 282, Ibnu Majah nomor 268. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sifatus Sholatin Nabi juz 1 halaman 252. Doa ini juga diriwayatkan dari sahabat lain secara marfu, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, Anas bin Malik dan Jabir radhiyallahu anhum. Bahkan Imam Muslim membawakan riwayat yang artinya Umar bin Khattab pernah menjaharkan atau mengeraskan doa ini ketika sholat, lalu menyebut doa di atas. Hadis riwayat Muslim nomor 399. Demikianlah doa ini banyak diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW, sehingga para ulama pun banyak yang lebih menyukai untuk mengamalkan doa ini dalam sholat. Selain itu, doa ini cukup singkat dan sangat tepat bagi imam yang mengimami orang banyak yang kondisinya lemah, misalnya anak-anak dan orang tua. Yang keenam, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmu wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu. La ilaha illallah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali, Allahu Akbar kabira juga 3 kali. Yang artinya, maha suci Engkau ya Allah, kusucikan namamu dengan memujimu, namamu penuh berkah, maha tinggi Engkau. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah 3 kali. Allah maha besar 3 kali. Hadis riwayat Abu Daud juz 1 nomor 124 dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sifatus Sholatin Nabi juz 1 halaman 252. Yang ketujuh, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Artinya, Allah maha besar dengan segala kebesarannya, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah baik waktu pagi dan petang. Hadis riwayat Muslim juz 2 nomor 99. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika kami sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang lelaki yang berdoa iftitah dengan doa yang tersebut di atas. Selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, aku heran, dibukakan baginya pintu-pintu langit. Ibnu Umar pun berkata, aku tidak pernah meninggalkan doa ini sejak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian. Yang kedelapan, alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Artinya, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, pujian yang terbaik, dan pujian yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Hadis riwayat Muslim juz 2 nomor 99. Hadis tersebut
diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika ada seorang lelaki yang membaca doa iftitah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, aku melihat 12 malaikat bersegera menuju kepadanya. Mereka saling berlomba untuk mengangkat doa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqa wa liqa'uka haqqa wa qauluka haqqa wa jannatu haqqa wal jannatu haqqa wa naru haqqa wan nabiyuna haqqa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqa wa sa'atu haqqa Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhkhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddam wa antal muakhkhar la ilaha illa anta, yang artinya, ya Allah, segala puji bagi Engkau. Engkau pemelihara langit dan bumi serta orang-orang yang berada di dalamnya. Segala puji bagi Engkau. Engkau memiliki kerajaan langit, bumi, dan siapa saja yang berada di dalamnya. Segala puji bagi Engkau. Engkau adalah cahaya bagi langit, bumi, dan siapa saja yang berada di dalamnya. Segala puji bagi Engkau. Engkau Raja langit dan bumi, dan Raja bagi siapa saja yang berada di dalamnya. Segala puji bagi Engkau. Engkaulah Al-Haq, janjimu pasti benar. Firmanmu pasti benar. Pertemuan denganmu pasti benar. Firmanmu pasti benar. Surga itu benar adanya. Neraka itu benar adanya. Para nabi itu membawa kebenaran. Dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu membawa kebenaran. Hari kiamat itu benar adanya. Ya Allah, kepadamulah aku berserah diri. Kepadamulah aku beriman. Kepadamulah aku bertawakal. Kepadamulah aku bertaubat. Kepadamulah aku mengadu. Dan kepadamulah aku berhukum. Maka ampunilah dosa-dosaku, baik yang telah aku lakukan maupun yang belum aku lakukan, baik yang aku sembunyikan maupun yang aku nyatakan. Engkaulah Al-Muqaddim dan Al-Muakhir. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 nomor 3, juz 2 nomor 4, juz 11 nomor 99, dan juz 13 nomor 366. Juga diriwayatkan oleh Muslim, juz 2 nomor 184. Doa iftitah ini sering dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sholat malam, namun tetap masyru' juga dibaca pada sholat wajib dan sholat yang lain. Yang ke-10, Allahumma Rabba Jabrail wa Mikail wa Israfil Fatiros samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima khutulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim, yang artinya, ya Allah, Robnya malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui hal yang goib dan juga yang nyata. Engkaulah hakim di antara hamba-hambamu dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah aku kebenaran dalam apa yang mereka perselisihkan dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk menuju jalan yang lurus kepada siapa saja yang Engkau kehendaki. Hadis riwayat Muslim, juz 2 nomor 185. Doa iftitah ini juga sering dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam, namun tetap masuk juga dibaca pada sholat wajib dan sholat yang lainnya. Yang ke-11, Allahu Akbar dibaca 10 kali,
Alhamdulillah dibaca 10 kali. La ilaha illallah dibaca 10 kali. Astagfirullah dibaca 10 kali. Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini dibaca 10 kali. Allahumma inni a'udzubika minad diki yaumal hisab dibaca 10 kali. Yang artinya Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Aku memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku, berilah aku petunjuk, berilah aku rizki, dan berilah aku kesehatan. Ya Allah, aku berlindung dari kesempitan di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, juz 6, nomor 143, At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat, juz 62, halaman 2, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Sifatul Sholatin Nabi, juz 1, halaman 297. Yang terakhir atau yang ke-12, Allahu Akbar dibaca 3 kali. Zul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah, yang artinya Allah Maha Besar, yang memiliki kerajaan besar, kekuasaan, kebesaran, dan keagungan. Hadis riwayat At-Toyalisi nomor 56, Al-Baihaqi juz 2 nomor 121 sampai 122. Saudara-saudaraku yang baik hati, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa adab atau fikih atau etika ketika membaca doa iftitah. Beberapa adab ketika membaca doa iftitah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Azkar juz 1 halaman 107. Yang pertama, disunahkan menggabungkan beberapa doa iftitah dalam sholat yang sendirian, atau juga bagi imam bila diizinkan oleh makmum. Jika makmum tidak mengizinkan, maka jangan membaca doa iftitah yang terlalu panjang. Bahkan sebaiknya membaca doa iftitah yang singkat. Imam An-Nawawi nampaknya mengisyaratkan hadis ini dengan ayat yang artinya, jika seseorang menjadi imam, hendaknya ia ringankan sholatnya, karena di barisan makmum terdapat anak kecil, orang tua, orang lemah, orang sakit. Adapun jika sholat sendirian, barulah sholat sesuai dengan keinginannya. Hadis riwayat Muslim nomor 407. Saya ralat ya, itu bukan ayat tapi hadis. Yang kedua, jika datang sebagai makmum masbuk atau yang terlambat, tetap membaca doa iftitah, kecuali jika sudah akan segera ruku dan khawatir tidak sempat membaca Al-Fatihah. Jika demikian keadaannya, sebaiknya tidak perlu membaca doa iftitah lagi, namun berusaha menyelesaikan membaca Al-Fatihah, karena membaca Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat, sementara iftitah hanya sunnah. Yang ketiga, jika mendapati imam tidak sedang berdiri, misalnya imam sedang ruku atau duduk di antara dua sujud atau sedang sujud, maka makmum langsung mengikuti gerakan atau posisi imam dan membaca sebagaimana yang dibaca oleh imam. Tidak perlu membaca doa iftitah ketika itu. Yang keempat, para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai anjuran membaca doa iftitah ketika sholat jenazah. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, yang lebih tepat adalah tidak perlu membacanya, karena sholat jenazah itu sudah selayaknya memang harus diringankan. Yang kelima, membaca doa iftitah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jika seseorang meninggalkannya, tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi. Yang keenam, yang sesuai sunnah, doa iftitah dibaca dengan lirih. Jika dibaca dengan jahat atau keras, hukumnya makruh, namun tidak sampai membatalkan sholat. Saudara-saudaraku yang baik hati, demikianlah pembahasan saya kali ini tentang tata cara atau macam-macam atau adab ketika membaca doa iftitah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita untuk menyempurnakan ibadah kita, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang muhsinin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fina, semoga Allah memberkahi kita semua. Sahalallahu lana khairan haitsu ma kunna. Semoga Allah memudahkan kita di dalam kebaikan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.